Ya, Anda kembali menyaksikan NTV Sport. Kita akan melanjutkan dialog perihal pemain naturalisasi dan bagaimana kita bisa kemudian ke depannya membangun persepak bola Indonesia bersama dengan rekan saya yang sudah hadir di studio NTV, Bung Yesayas Octavianus. Bung Yesayas, ini tadi kita sempat membahas ya bahwa beberapa pemain naturalisasi ini bisa lebih maju begitu permainannya, lebih baik skillnya karena iklim yang sudah mereka terima dari liga luar, begitu dari kompetisi luar. Tapi sebetulnya kalau kita lihat ada negara lain juga nih, negara tetangga seperti Vietnam yang juga melakukan banyak naturalisasi. Apa sebetulnya perbedaan naturalisasi di Indonesia dengan negara tetangga begitu? Kenapa mungkin persepak bolaan di Vietnam secara lokal juga tetap maju begitu dibandingkan dengan di Indonesia? Iya, yang saya tahu ada pemain keturunan juga yang dimiliki Vietnam, bahkan mungkin sama banyaknya dengan Indonesia, tetapi mereka belum melakukan naturalisasi secara gencar, ya, dibandingkan dengan Indonesia. Ini mungkin ada pengaruh iklim politik di sana ya, karena mereka kan negara komunis. Kalau dia menaturalisasi pemain keturunan di Eropa misalnya, atau Amerika, atau negara Asia yang lain, ini tentu secara ideologi, apakah dia harus masuk komunis? Kan tidak mungkin. Nah, itu perbedaan yang mencolok. Itu mungkin salah satu alasan Vietnam tidak melakukan naturalisasi segencar Indonesia. Tidak semudah itu untuk pemain dan juga untuk menentukan memilih begitu ya. Yang kedua, pasti endorsement dari pemerintah Vietnam juga mungkin tidak sepenuh seperti Presiden Jokowi di kita yang mendukung Pak Erik dengan sepak bolanya. Sehingga itu perbedaan yang paling fundamental menurut saya. Sehingga membedakan Indonesia dengan Vietnam. Atau juga dengan Thailand dan Malaysia. Kita lebih gencar memang. Artinya apakah mereka lebih yakin dengan kompetisi lokal mereka juga yang lebih maju dan bisa mengembangkan begitu pemain lokalnya? Menurut saya tidak. Mereka setelah melihat Indonesia gencar dan berhasil dengan pemain keturunannya atau pemain naturalisasi, mereka sangat rindu untuk melakukan itu. Federasinya ya. Tetapi mungkin kebijakan politik negara kan beda. Beda yang tadi saya bilang. Kan komunis di sana. Apa pemain dari luar mau datang jadi komunis? Kan tidak mungkin. Mungkin itu ganjalan utama. Yang lainnya saya tidak tahu. Apakah memang mereka kompetisi? Kalau kompetisi juga tidak sehebat kita kok. Tapi saat ini nih, Bung, kabarnya kan Coach Indra Syafri juga sedang hunting pemain nih, scouting ke Belanda. Nah ini untuk tim U20 ya. U20, under 20 ini pemain seperti apa sih Bung yang ideal untuk dipanggil, kemudian nanti menjadi calon-calon pemain yang akan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia? Iya, apa yang dilakukan Indra ini mungkin sudah menjadi kebijakan internal PSSI ya. Sehingga selain ada dukungan dari pemerintah, ada juga mungkin biaya yang cukup melakukan itu, sehingga ya peluang ini diambil oleh Indra. Padahal kita tahu bahwa background Indra Syafri itu adalah salah satu pelatih yang memang sangat percaya diri dengan pemain lokal. Karena dia itu pemain yang mulai memberikan prestasi sebagai tim under kita, mulai dari under 17, under 19, under 20, sampai dengan under 23. Tetapi belakangan ini kok diam-diam dia ada melakukan perjalanan ke Eropa untuk mencari pemain keturunan. Menurut saya ada pengaruh dari prestasi under 23 kemarin. Dan itu juga mungkin menjadi kebijakan internal PSSI. Sehingga dia melakukan itu. Bahwa di dalam negeri juga tidak ada stok yang memadai yang bisa diandalkan untuk under 20. Ya bisa saja terjadi karena memang kompetisi kita itu tidak sehebat-hebat banget, bahkan mungkin tidak ada di under 20-nya. Saat ini kan scoutingnya di Belanda nih Bung, kalau seandainya dapat pemain, kabarnya sudah ada 5 pemain gitu ya yang ditargetkan dan dipanggil untuk dinaturalisasi. Apakah kalau mendapatkan dari satu negara seperti ini, kemudian nanti karakter permainan juga menjadi seperti permainan Belanda atau nanti bisa di... Iya betul sekali itu pertanyaannya. Itu contoh dari under 23 kemarin. Ketika ada pemain berdarah Belanda yang dinaturalisasi kemarin, itu kelihatan sekali total footballnya ada. Ada pengaruh dalam tim itu. Ketika kita lihat Hafner passing bola ke Nathan ke Jenner, itu bagus sekali mata. Dan itu ciri khasnya Belanda main bola. Passingnya akurat, pengambilan posisi dengan atau tanpa bola juga pas, dan itu akan mempengaruhi under 20 nanti di tim Indra Syafri. Tetapi ada satu catatan, kalau memang under 23 nanti dipegang oleh Indra Syafri juga hati-hati, karena pelatih itu tidak sama strategi dan taktik bermainnya. Bisa saja di Indra dia pakai gaya permainan yang berbeda dengan Sintayong.
Cocok-cocokan gitu ya, kok? Iya, Bung? sama selain cocok-cocokan, itu juga ada motivasi dari pelatih dan juga strategi permainannya. Semua pelatih ya, katakan semua chef, semua koki juga kan mungkin dengan bahan baku yang Jadinya sama beda. tetapi tesnya akhirnya beda. Nah ini yang harus hati-hati, jangan sampai kita terlalu euforia dengan pemain keturunan. Lalu ketika Indra Safri datang dengan under 20 dengan beberapa pemain keturunan atau naturalisasi, Harapannya sama. ternyata gitu. iya harapan pasti melambung. Iya. Sama dengan STY. Dan ketika itu gagal, habis Indra Safri. Nah ini bahaya. Ini hati-hati betul. Bung, tapi sebetulnya ya dari langkah-langkah yang diambil ini akhirnya U20 ikut-ikutan lah kasarnya Iya, kan betul. mengambil pemain dari liga luar. Iya. Apa sih sebetulnya yang salah permasalahan fundamental di persepak bolaan Indonesia sampai kita akhirnya harus mengambil ya jalan yang agak ekspres Ya, gitu supaya betul, bisa betul. meraih sejumlah pencapaian. Pak Erik ini baru setahun lebih ya, tahun 3 bulan kali mimpin PSSI. Dan memang beliau datang di sebuah wadah yang memang karut marut, hancur total. Kalau beliau mau target jangka panjang, beliau tidak melakukan naturalisasi, pasti itu. Akan melakukan perbaikan di kepengurusan, kompetisi, pembinaan usia muda atau youth development. Baru jangka panjangnya beliau target 5-10 tahun baru bisa meraih prestasi. Tetapi kalau itu dilakukan beliau, pasti beliau dicaci maki habis. Ya, oleh masyarakat sepak bola. Ngapain Erick Thohir datang? Sama juga dengan yang sebelumnya. Nah, untuk itu beliau harus potong jalurnya, potong kompas. Lakukan terobosan naturalisasi. Nah, itulah yang dilakukan oleh beliau. Karena stok pemain kita memang tidak bisa diandalkan untuk prestasi tingkat Asia, event dunia. Tidak mungkin, dengan materi pemain ada tidak mungkin. Kalau secara teknis tidak mungkin. Jadi, itu yang dilakukan Erick Thohir. Makanya tadi saya bilang, selaras dan paralel harus dia lakukan juga sekarang pembinaan di internal, kompetisi usia muda itu harus digulirkan supaya ketika stok ini habis di sini sudah jadi. Tadi Bung Yesayas mengatakan karut marut begitu ya. Seberapa karut marut sih sebetulnya persepak bolaan Indonesia ketika Pak Erick Thohir masuk nih, dan dari mana dulu nih mulai betulinnya? Dari semua lini. Tetapi fokusnya organisasi duluan. Organisasi duluan. Saya melihat Pak Erick sedikit menabrak regulasi ya. Sistem yang sudah dibangun PSSI sebelum ini artinya lebih banyak kompromi. Kalau di zaman Pak Erick sepertinya tidak. Dia one man show, agak keras melakukan dan memang berhasil sementara ini ya. Artinya di pengurus itu harus ada perbaikan total mulai dari anggota ESCO juga direktur-direkturnya. Orang-orang yang memang profesional dengan komitmen, niat, passion yang mengurus sepak bola. Kalau tidak itu, selesai Pak Erick juga selesai balik lagi kita. Balik lagi seperti periode sebelumnya. Jadi terobosan ini sudah bagus. Tinggal ke depannya Pak Erick mau seperti apa. Mau jangka panjang lakukan pembinaan. Jadi itu organisasi yang pertama. Oke. Baru kemudian kompetisi juga dibenahi. Kompetisi tidak saja penjadwalan, tetapi infrastruktur stadion, lapangan dibenahi, sistem penonton juga harus dibenahi. Perwasitan apalagi. Sekarang Liga 3. Beberapa hari terakhir kalau kita lihat di medsos, itu ada video Liga 3 itu. Yang harus penalti tidak dikasih. Yang jelas-jelas pemain lawan ditebas kakinya di kotak penalti, tidak kasih penalti. Oke. Yang harus kartu merah tidak dikasih, yang harus tidak kartu merah dikasih. Nah ini perwasitan juga menjadi momok yang luar biasa di sepak bola. Jadi sebetulnya dari segala lini begitu ya, Segala lini. ada masalah di situ ya. Iya, Ada betul. akar permasalahannya Iya. ya. Tapi mulai dari organisasi dulu. Oke. Kalau orang-orang mimpin organisasi duduk di sana semua profesional dan punya passion, komitmen yang kuat mengurus sepak bola pasti jadi. Nah, saat ini apakah organisasi sudah melakukan usaha yang optimal untuk mencari bibit-bibit unggul pemain kita yang ada dari Sabang sampai Merauke? Atau memang belum dilakukan sama sekali secara baik? Belum. Contohnya, Indra Safri itu kan dia direktur teknik. Harusnya dia tidak merangkap sebagai pelatih tim nasional. Sekarang dia pegang under 20. Lalu jobnya dia sebagai direktur teknik itu apa? Padahal semua pelatih tim nasional harus muaranya bertanggung jawab kepada Dirtek. Hasil itu disampaikan Dirtek nanti kepada rapat ESCO. Kepada ESCO. Sekarang Indra Safri bertanggung jawab ke dirinya sendiri. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana dia melakukan pembinaan di dalam?
Dia udah sibuk urus tim nasional. Bagaimana dia bisa kontrol itu? Ada 34 apa 38 ASPROF, asosiasi provinsi yang harus menggelarkan kompetisi usia muda berjenjang 17, 19 sampai 20. Ada EPA, Elite Pro Academy, yang harus dimiliki oleh setiap klub Liga 1. Tetapi EPA juga asal-asalan, comot sana, comot sini. 3 bulan ada kompetisi, comot sana, comot sini main. Habis main, bubar. Oh, oke. Jadi nggak ada keberlanjutan begitu ya? Tidak ada. Lalu sebetulnya kompetisi yang baik itu seperti apa? Artinya untuk ya itu tadi ada keberlanjutan dan betul. bisa ya itu mengembangkan skill. Ya, kalau kompetisi memang berjenjang, keberlanjutan harus ada, kontinuitas itu harus ada. Tiap tahun itu jelas. Dari usia 17 nanti naik ke under 19, naik ke under 20, naik ke under 20. Dan itu harus juga didukung oleh database yang kuat. Ya kan? Misalnya saya bermain di tim A di usia U17. 2 tahun kemudian saya udah ada di under 19 dong. 3 tahun kemudian mungkin sudah ada di under 23 misalnya. Itu jelas. Sehingga ketika tim nasional terbentuk untuk under 19 atau under 23, tinggal lihat database di klub-klub ini, oh comot masuk. Kan begitu. Sekarang bagaimana ukurannya? Mau ambil pemain asal-asalan atau turun ke lapangan? Itu kan butuh waktu dan cost yang tinggi lagi. Sistem ini harus dibangun dulu. Sistem yang benar. Bung, sebelum masuk ke kompetisi ada satu hal nih yang sering dibahas begitu ya, dan menjadi asumsi bahwa pemain kita itu juga tidak bisa bersaing dengan pemain-pemain dari negara lain karena gizi yang tidak baik. Kalau asumsi seperti ini apakah benar? Karena kalau memang itu benar, artinya itu sangat mendasar sekali. Itu mulai dari makan, sesuatu yang kita harus lakukan gitu ya. Dari kita kecil sudah harus diperhatikan begitu, Bung. Itu bukan asumsi, itu kebenaran. Itu mutlak, itu benar. Karena pemain bola itu tidak saja pertama memang harus ada talenta. Itu dia bisa calon pemain besar. Kedua dari hobi, baru dibentuk. Nah, dibentuk ini by proses tadi. Disiplin hidup, pola makan, pola tidur, etika, juga asupan gizi, itu harus benar semua. Nah, ini apakah federasi punya itu? Ya itu tadi saya mau tanyakan, apakah ketika sudah masuk ke timnas, apakah ada program untuk itu? Klub juga tidak punya. Oke. Pembinaan yang tadi saya bilang, mereka tidak punya pembinaan usia muda. Lalu bagaimana mereka mau bangun sebuah tim usia muda dengan melihat gizi dan segala macam? Ya tidak mungkin, itu nothing semua itu. Padahal itu sangat menentukan, gizi itu menentukan. Bahkan sampai kepada kalau ilmiah itu tulang-tulang juga sudah harus dilihat sejak usia 6 tahun atau 8 tahun. Secara ilmiah sudah dilihat, oh tulang anak ini jadi pemain bola bagus. Walaupun skill bagus, tapi kalau tulangnya tidak, ayo pindah ke atletik saja. Atau ke renang, mungkin cocok. Itu harus sudah ilmiah. Kita belum sampai, masih jauh. Jauh sekali itu kita sampai sana. Negara-negara maju sudah, Australia sudah melakukan itu, Eropa apalagi. Kita masih tinggal jauh sekali. Nah, untuk sekarang kan kita mau Piala Dunia ya, kualifikasi dan mempersiapkan untuk itu. Betul. Apa nih yang harus dilakukan dulu nih, Bung? Mungkin kan banyak PR ya, ini kan jangka panjang gitu. Jadi kalau mungkin untuk mempersiapkan yang itu tadi, pembangunan infrastruktur dan lain itu mungkin masih ke depan. Namun kalau untuk sekarang langkah awalnya gimana nih, Bung? Iya, saya tuh punya podcast sepak bola dan saya mau angkat, ini pertanyaan bagus sekali, saya mau angkat isu itu. Tapi oke lah, saya berikan dulu ke sini. Jadi begini. Berarti nanti saya diundang ya, Bung? Boleh, kalau Mbak Awis bersedia boleh. Gantian lah, gantian. Jadi begini, kita punya lebih dari 11 pemain keturunan, pemain naturalisasi, ya. Saya mau usulkan kepada Pak Erik, mudah-mudahan Pak Erik nanti nonton acara kita ini dan beliau lebih berpikir cerdas dan positif untuk masukan ini. Bagaimana kalau STY harus berani menurunkan seluruh 11 pemain itu pemain naturalisasi? Harus berani. Karena itulah kerja keras yang sudah dibangun oleh Erick Thohir dan federasi dan seluruh masyarakat Indonesia mendukung itu. Bukan saya mengabaikan pemain lokal, ada 1-2 pemain lokal yang perlu juga mendapat tempat. Tetapi alangkah lebih bagusnya kalau seluruhnya pemain naturalisasi. Karena mereka semua itu jelas kok. Datang dari latar belakang klub apa. Semua mulai dari kiper sampai penyerang tengah. Itu pemain berkualitas semua. Jadi harus dicoba, terutama melawan Irak tanggal 6 Juni nanti dan kemudian Filipina tanggal 11 Juni. Karena 2 pertandingan sisa untuk kualifikasi itu. Harus dimulai dari sekarang dan itu
saya yakin akan berhasil. Kita bisa mengalahkan Irak kalau turun dengan 11 pemain naturalisasi. Betul. Oke. Betul. Artinya kalau kita melihat dari apa yang sudah diterapkan oleh STY, Iya. dari taktiknya, Iya, dari betul. formasi, skema permainan dan lain-lain, apa yang sudah dilakukan oleh STY ini, Anda yakin bahwa nanti kita optimis bisa masuk ke Piala? Bisa masuk karena ada alasan-alasan lain. Hanya ini harus hati-hati. Kalau melihat sekarang bulan ini kan bulan off season di Eropa, kompetisi mereka tidak ada, sehingga pemain itu bisa nanti bebas datang. Tetapi ketika sudah bergulir lagi bulan Agustus kompetisi di luar, ini terikat kontrak, ini harus lobbying yang kuat lagi dari PSSI ke klub. Tetapi dalam menghadapi Irak maupun Filipina di bulan Juni, saya kira mereka masih bebas bermain tanpa ganjalan berpikir tidak dikasih klub, tidak. Dan ini harus dilakukan, diuji coba oleh STY sekalian. Kalau dia berani menurunkan itu, wah kita akan menikmati sebuah tim Indonesia yang boleh saya katakan sekarang adalah the dream team Indonesia. Oke. Kalau dia bisa turunkan 11 pemain naturalisasi, the dream team sekarang. Tidak akan pernah lagi kita punya tim sebaik kalau dia turunkan 11 pemain naturalisasi. Ini momennya. Oke, baik Bung. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Ya. harapan dari Bung Yesayas untuk persepak bolaan Indonesia Ya. 5-10 tahun ke depan deh. Begini, saya dengar ada rumor atau isu mungkin juga benar ya bahwa Presiden nanti Pak Prabowo kalau sudah dilantik berkomitmen mau mendukung sepak bola secara penuh. Nah selama ini kan banyak hanya narasi, lip service dari pimpinan kita dukung sepak bola, tapi realitasnya tidak. Nah saya mau kasih masukan kepada Pak Prabowo, kalau bisa nanti anggarkan APBN atau ada dana abadi dari pemerintah untuk PSSI khusus. Oke. Minimal ya 50 miliar setahun. Oke. Karena kalau 5 tahun periode Pak Prabowo ya hanya 250 miliar, kecil lah untuk mendapatkan sebuah tim yang menjadi kebanggaan Indonesia dan bisa tembus Piala Dunia. Oke. Harus ada dana itu sehingga PSSI juga bekerja tenang, tidak kerasa khusus mencari dana. Gitu Oke, kira-kira. baik. Jadi tadi rombak itu ya, tadi organisasi, diperbaiki Iya. organisasinya, kemudian Kompetisi. anggaran yang cukup Iya. juga untuk memperbaiki segala sesuatunya dan memperbaiki kompetisi. Ya, masukkan dalam kepres atau undang-undang sekalian. Baik, terima kasih Bung atas Terima waktunya kasih. malam ini di NTV Sport sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Pemirsa, tetaplah bersama kami di NTV Sport. Kami akan kembali usai jeda berikut.